Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani. Saya akan mempresentasikan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi dan dikenal sebagai penerus kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Raja Airlangga. Kerajaan Kediri terletak di wilayah Jawa Timur, Indonesia dengan pusat kekuasaan di sekitar daerah yang sekarang dikenal sebagai Kediri. Kawasan strategis Kerajaan Kediri memanfaatkan Sungai Berantas sebagai jalur utama perdagangan dan transportasi. Sungai ini menjadi penghubung antara wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga Kediri berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Wilayah kekuasaan Kediri meliputi sebagai besar Jawa Timur dan sekitarnya. Selama masa kejayaan, Kediri juga menjalin hubungan dagang dengan daerah lain di Nusantara dan luar negeri. Letak geografis ini memberikan keuntungan strategis bagi Kediri untuk berkembang sebagai kerajaan agraris sekaligus martini. Yang kedua ada Raja-Raja Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya, 2. Sri Jitendrakara, Sri Bameswara Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, Sri Gandra Kameswara. Setelah Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Penjalu, Kediri mulai muncul sebagai kerajaan besar. Kedua wilayah ini awalnya sering bersetara, tetapi akhirnya Kediri berhasil mendominasi. Masa kejayaan Kerajaan Kediri menjadi puncak kerajaan di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Raja ini terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya yang membuat prediksi tentang masa depan Nusantara. Pada masa ini, Kediri menjadi pusat perdagangan maritim yang maju. Banyak perdagangan dari India, Tiongkok, dan kawasan Asia lainnya untuk berdagang. Kehidupan masyarakat Kediri hidup dari pertanian, terutama hasil padi. Selain itu, terkenal dengan seni budaya seni seperti seni ukir dan sastra agama. Selain itu, terkenal dengan seni budaya. Seni seperti seni ukir dan sastra agama, Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Setelah itu, Kediri memulai melemah pada akhir abad ke-12 karena persaingan kekuasaan dengan Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Pada 1222, Kediri akhirnya ditaklukkan oleh Ke Arok dalam pertempuran Genter, menandai serakhirnya kekuasaan Kediri. Yang selanjutnya ada Candi Sukuh. Candi ini umumnya merupakan peninggalan bersejarah dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Candi ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu atau Buddha. Candi ini digunakan tempat penyimpanan abu jenazah raja atau tokoh penting pada masa lalu. Selanjutnya ada Patung Arca Dewi Prajaranita. Patung ini merupakan salah satu bentuk seni arca dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Arca seperti ini sering ditemukan di wilayah kerajaan klasik seperti Kediri, Singasari, atau Majapahit. Patung seperti ini biasanya digunakan sebagai bagian dari pemujaan dalam candi atau sebagai simbol pelindung kerajaan. Pada masa kerajaan Kediri, seni arca berkembang besar. Patung dengan detail yang tinggi mencerminkan keahlian seniman saat itu. Kerajaan Kediri meninggalkan warisan besar baik dari segi sejarah, sastra maupun kebudayaan yang masih dikenal hingga sekarang. Selanjutnya, Prasasti kerajaan dari Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Jawa Timur. Yang pertama, Prasasti Hatang. Dikeluarkan pada masa jayanya, isinya menegaskan kekuasaan raja atas wilayah dan menyambut keunggulan kerajaan Kediri. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Ngantang. Yang kedua, Prasasti Talam. Dikeluarkan pada masa Raja Bameswara, berisi tentang pemberian status Sima.
kepada desa tertentu untuk kepentingan agamanya. Yang ketiga, prasasti jaring. Dikeluarkan oleh Raja Gandra menyebutkan simbol binatang yang melambangkan kekuasaan raja, seperti gajah dan ular naga, menggambarkan kemakmuran bagian Kediri saat itu. Yang keempat ada prasasti Kemulan. Dikeluarkan pada masa Raja Berkajaya, berisi pengasan tentang kekuasaan raja dan pembagian wilayah kekuasaan. Yang kelima, prasasti Penumbangan. Berisi informasi mengenai pembagian hasil bumi dan penetapan pajak di wilayah tertentu. Prasasti ini banyak menggunakan bahasa Jawa kuno dan mencatat berbagai aspek kehidupan. Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai pusat perkembangan sastra Jawa kuno. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.